Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar hari ini? Saya doakan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Jadi sekarang saya berada di belakang rumah teman-teman ya. Tepatnya di belakang rumahnya Mbah. Ya, itu rumahnya Mbah. Kalau yang itu rumah saya. Ini rumahnya Mbah. Ada hal menarik di sini yang perlu saya sampaikan, saya ulas bahwa telah ditemukan saluran air kuno teman-teman ya, menurut Mbah berupa saluran air. Beliau bilang itu kali Gangsir kalau nggak salah, berarti mungkin kali kuno atau sungai kuno seperti itu. Bagaimana bentuknya saluran tersebut atau sungai tersebut? Dimungkinkan saluran tersebut seperti saluran yang berada di wilayah Trowulan teman-teman ya, mengingat bukti yang telah diberikan oleh Mbah seperti yang ada di depan kita ini. Nah ini, kalau kita lihat ukuran batu bata ini tidak biasa teman-teman ya. Ini jelas peninggalan daerah masa kerajaan Majapahit. Dari dua batu ini kita bisa lihat bahwa batu yang zaman sekarang itu jauh lebih kecil daripada batu zaman dahulu. Ini adalah hanya serpian atau fragmen-fragmennya ya, pecah-pecahnya saja. Kita nggak tahu ukurannya sebesar apa, tapi biasanya kan diameternya sekitar 30-45 cm ya. Kurang lebih sekian lah ya untuk panjangnya, dengan lebar sekitar 15 cm. Berbeda dengan batu zaman sekarang yang seperti ini teman-teman. Jadi ini kita lihat ya teman-teman ya, ini terus ini pecahan juga ya. Dan ada lagi nanti saya perlihatkan bahwa sebenarnya di daerah saya sendiri ternyata ada peninggalan pada era kerajaan Majapahit dulu teman-teman. Oke, kita berada di belakang ini teman-teman ya. Kita lihat banyak sekali pecahan-pecahan seperti ini teman-teman. Nah ini, kalau kita bisa lihat ukurannya ini adalah pecahan tembikar pada zaman dahulu. Berbeda dengan batu genting zaman sekarang yang ukurannya lebih besar. Kalau tembikar zaman dulu seperti ini. Nah ini ukurannya berbeda. Ya, dari segi warna juga berbeda. Ukurannya berbeda. Kita coba temukan. Ya, kita temukan satu. Nah, ini juga ada ini. Nah ini kan pecahan tembikar zaman dulu ya, ini semacam mungkin mangkok atau apa ya. Terus ini, oh ini bukan, ini zaman sekarang. Nah ini, nah setipis ini teman-teman ya, setipis ini. Terus kita cari lagi ya, ini banyak sekali teman-teman. Dan ini berada di wilayah pekarangan sendiri ternyata. Saya ngonten jauh-jauh ke sana kemari ke wilayah Trowulan ya. Ternyata saya sendiri di wilayah Mojoagung, yang memang sekitar kurang lebih 10 menit dari ibu kota Majapahit di wilayah Trowulan ataupun Temon. Kurang lebih 8 menit dari sini, 8 menit sampai. Banyak sekali peninggalan-peninggalan seperti ini teman-teman ya. Tapi tidak anehnya ketika saya jalan agak ke sana, agak ke selatan, itu saya tidak begitu banyak menemukan hal semacam ini ya. Pecahan-pecahan tembikar seperti ini nggak begitu banyak. Kalau di sini loh, ini loh, banyak banget teman-teman ya, banyak banget. Ini kalau kita gali lagi, ini juga termasuk kan, ini juga termasuk loh. Beda dengan yang zaman sekarang loh, tebal. Kalau zaman sekarang tebal, kalau zaman dulu lebih tipis. Ini genteng, kalau ini pecahan tembikar. Kita coba gali lagi. Ini bekas Mbah Nyapu loh, ini seperti ini loh ya kan loh. Ini saya kumpulkan, udah banyak sekali teman-teman. Terus bukti kalau mbah saya menemukan saluran air tersebut adalah ini. Nah ini teman-teman, kalau kita bisa lihat ukurannya, ini batu batanya masih utuh, juga ada ini juga pecahan-pecahannya ya. Ini terus ini teman-teman ya, ini kan besar sekali loh, seukuran tangan saya berapa kali. Kalau ini zaman sekarang segini loh, bisa bedakan kan, jauh besar itu. Juga di wilayah utaranya rumah itu teman-teman, kalau kita bisa lihat. Nah wilayah itu teman-teman yang saya tunjuk itu, nanti kita ke sana. Beliau bilang, mbak saya bilang, ini saya nggak berani keras-keras karena beliau tidak mau hal ini disampaikan ke umum, karena orangnya itu takut kalau sampai nanti diketahui oleh banyak orang dan nanti malah rumahnya dibongkar dan yang lainnya seperti itu, mungkin ketakutannya. Beliau bilang bahwa dulu ketika membuat rumah
Mbah itu membuat batu bata di sini. Ya, buat batu bata di sini sebelum menemukan ini loh, sebelum menemukan saluran gunung, beliau membuat batu bata. Ya, jarak berapa senti atau berapa meter beliau menemukan saluran air ini, teman-teman. Yang beliau bilang, Mbah ini bilang bahwa aliran airnya sekitar daerah sini. Jadi utaranya rumah pas ini, utaranya pas. Jadi lingkannya untuk bakar batu batanya itu di sebelah situ. Sedangkan untuk juglangan atau ngedui tanah, ya apa ibaratnya, membuat batu batanya untuk mengeruk tanahnya dari daerah sini dan menemukan saluran air itu, teman-teman. Jadi tadi ada buktinya ya, pecahan tembikar, terus batu bata merah yang ukurannya lumayan besar ya. Beliau bilang alirannya di sebelah sini. Kita coba, kalau kita maju terus ya, sesuai dengan apa yang dibilang Mbah, terdapat aliran air itu terdapat di bawah ini, di bawah tanah ya, di bawah tanah ini sekitar daerah sini. Itu ke arah timur. Kalau kita ke arah timur, sana itu timur, teman-teman ya. Kalau kita arah timur sana berarti wilayah Trowulan, teman-teman. Sana itu wilayah Trowulan. Kita coba maju, kita telusuri. Jadi ini, teman-teman ya. Nah, ini salah satu ya pecahan-pecahannya loh, ini ukurannya besar sekali. Ini pecahannya saja, teman-teman ya loh. Loh. Ini pecahannya aja beda. Ini kalau batu bata sekarang ya, beliau lebih tipis. Dan kalau zaman dulu itu lebih tebal. Ini pecahan batu bata sekarang, yang ini batu bata zaman dulu. Ya, kita lihat lagi, itu banyak sekali, teman-teman. Itu kita lihat ukurannya loh, besar sekali, teman-teman ya. Ini juga ini, terus di sini juga, teman-teman. Jadi hasil dari penemuan Mbah yang ada di belakang itu, meskipun hanya sedikit yang dikeruk, itu bisa dibuat untuk melester utaranya rumah sampai segini ya, banyak sekali. Itu hanya sedikit saja bisa menemukan ibaratnya banyak lapis ya, seperti ini. Loh, ini teman-teman ya, loh. Seperti ini, teman-teman. Ini banyak sekali. Itu juga ya, ini juga, ini ya, ini ya. Terus ini sampai ini, teman-teman ya. Tuh besar sekali. Ada banyak sekali ini juga. Gede Om. Ini, teman-teman. Nih fragmennya. Nih. Jadi ini, teman-teman ya loh. Ini banyak sekali. Ini kita lihat di depan saya juga ada banyak sekali pecahan-pecahan tembikar yang lumayan utuh juga, tidak terlalu kecil ya. Seperti ini, teman-teman, kondisinya di depan rumah dari Mbah saya ya. Cuma dari dulu memang beliau tidak mau cerita. Baru kapan hari saya tanya, kok bisa ada banyak batu bata sebesar ini di daerah rumah Mbah gitu. Baru dia cerita. Dari belakangnya rumahnya Mbah, kita lihat ke depan. Sekarang kita ke arah utara rumah saya, teman-teman ya. Jadi ini daerah sini juga kita coba duduk, kita coba temukan tembikar ya di daerah sini. Biasanya kan kumpulan dari sampah-sampah biasanya kalau ibu nyapu. Kalau kita lihat, nah ini contohnya, ini ini bukan ya, ini terlalu tebal kayaknya, bukan, mungkin iya, cuma sepertinya sih iya, teman-teman ya. Oh iya, ini juga termasuk, teman-teman. Ini juga termasuk tembikar zaman dulu. Kalau ini bukan, ini genting. Ini juga loh, ini tembikar ini loh. Ukurannya segitu. Kalau batu genting batu bata yang zaman sekarang yang genting ini sekarang. Kalau dulu segini loh. Kalau kita lihat berbeda ya, ukuran lebarnya lebih tipis. Nah, ini yang zaman sekarang seperti ini. Kalau zaman dulu kita lihat, kita cari ya, teman-teman ya, di tempat pembakaran sampah ini.
Kita cari. Nah, ini kita menemukan juga ini. Nah, ini tipis banget ya. Terus kita coba cari lagi. Kita duduk sebentar di sini aja sudah banyak menemukan teman-teman ini. Ini kan asli zaman dulu nih. Tuh, tembikarnya tipis banget, tipis. Jadi khasnya adalah tipis. Lebih tipis ukuran tembikar dulu daripada ukuran tembikar zaman sekarang. Ya, ada banyak sekali teman-teman di bawah sini. Ini juga, nah ini. Coba kita lihat di sebelah sini. Ini bukan. Ini campur dengan apa, genteng zaman sekarang teman-teman ya. Ini lebih tipis teman-teman. Nah ini loh, tipis banget. Ini mungkin mangkok ya dulunya. Loh, ini ada kayak geret-geretannya. Mungkin ini mangkok. Dan di daerah utara rumah saya teman-teman, itu juga ada peninggalan dari mbah yang tadi ditemukan di daerah situ kan. Ditaruh di utaranya rumahnya sama di sebelah selatan rumah beliau. Ini seperti ini. Ini batu bata merahnya besar banget loh. Ya, ukurannya besar. Itu ada lumpang. Ini ya teman-teman. Juga ini teman-teman ya, ini besar banget. Dan di sebelah selatan sana teman-teman ya, sekitar 50 meter dari sini tuh ada punden zaman dulu, namanya kuburan tanda. Saya nggak tahu itu maksudnya apa, kalimat kuburan tanda. Apakah di bawah kuburan itu ada sesuatunya, kita juga nggak tahu ya. Kapan nanti saya akan coba review. Saya coba akan ambil gambar dari kuburan tanda yang ada di daerah rumah saya ini teman-teman ya. Mungkin cukup sekian teman-teman penelusuran terkait pemukiman kuno dan juga saluran air yang ditemukan di daerah rumah saya sendiri teman-teman ya. Ini rumah saya, dibilang ini rumah saya sendiri, itu rumahnya mbah tadi ya. Di daerah sini ternyata daerah saya sendiri juga ada banyak peninggalan sejarahnya teman-teman ya. Masih di zaman Majapahit juga teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah katanya, salah informasinya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.